Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-261 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang mensedekahkan, menginfakkan, menggunakan hartanya di jalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, taubahnya seperti sebutir benih. Lalu sebutir benih ini pun kemudian ditanam, lalu tumbuhlah sebatang pokok. Maka pokok ini pun memiliki ranting 7 ranting, maka setiap ranting berbuah 100 biji. Maka artinya satu benih yang ditanam maka akan menghasilkan 100 biji. Maka begitulah perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan, menginfakkan, menggunakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya dan sudah pasti akan mengembalikannya dan menggantinya dengan ganti yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang pada hari kiamat akan berada di bawah naungan sedekahnya. Ketika hari kiamat, lalu kemudian semua manusia telah hadir di padang mahsyar. Lalu kemudian didekatkanlah matahari, yang dalam satu riwayat diceritakan bahawa matahari itu akan didekatkan di atas kepala manusia yang jaraknya tidak lebih daripada 7 hasta. Maka kata Nabi, ada dalam keadaan yang seperti ini karena merasa kepanasan, lalu kemudian bercucuran keringatnya sampai membenamkan telapak kakinya. Ada yang karena panasnya kemudian bercucuran keringatnya sampai membenamkan lututnya. Ada yang sampai membenamkan pinggangnya, bahkan ada yang sampai membenamkan bahu, bahkan kata Nabi ada yang sampai membenamkan telinganya. Tapi orang-orang yang senantiasa menjaga dan istiqamah di dalam bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka di saat-saat yang mengerikan dan menakutkan seperti ini, dia tidak merasa kepanasan. Kenapa? Karena dia punya payung yang memang diciptakan daripada sedekah yang dia sedekahkan sewaktu hidup dulunya di alam dunia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahawa puasa Ramadan telah kita laksanakan, tapi di dalam Ramadan ada juga sunnah-sunnah yang perlu kita ambil, perlu kita jangan lupakan. Salah satu di antaranya adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah manusia yang paling pemurah, berlebih-lebih lagi di bulan Ramadan, terlebih-lebih lagi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka dengan datangnya bulan suci Ramadan, mari kita perbanyak sedekah, mari kita perbanyak infak. Mudah-mudahan itu semua akan menjadi naungan, akan menjadi payung yang akan menaungi kita nantinya di hari kiamat. Di saat manusia merasa kepanasan, mudah-mudahan kita merasa kedinginan, aman, tenang, nyaman, sejuk, tanpa ada yang ditakutkan dan dikhawatirkan. Inilah salah satu di antara fadilah sedekah yang telah diceritakan di dalam Al-Quran dan dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendatangkan manfaat di dunia dan akan mendatangkan manfaat nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum